Suforia mau berbagi tips seputar bisnis dan entrepreneurship, terutama di bisnis food and beverage. Halo Pak, apa kabar? Baik. Ya. Boleh perkenalkan diri dulu Pak? Mungkin Nama? Mana, ya. Saya Gary dari Jakarta. Dari Jakarta. Ya. Nah, belakangan ini sibuk apa? Pak? Ya, cuman di Suforia ini aja sih. Dan Gitu. awalnya buka Suforia itu bagaimana? Cerita. Awalnya dulu kan tahun 2015 mulainya. Itu sebelum, maksudnya awal kenapa saya buka kan ya? Iya, buka Suforia. Awalnya gimana tuh ceritanya? Awalnya dulu kakak saya udah pindah duluan tinggal di Bali, terus kita sering nengokin, terus akhirnya tertarik untuk tinggal di Bali. Nah, pas tinggal di Bali ini mau ngapain gitu kan? Kerjaan dulu saya sebelumnya kerja di kantoran sama sebelumnya juga fotografer di Jakarta. Ya, itu tidak bisa dibawa ke Bali, nggak bisa dipindahin juga. Nah udah akhirnya dulu saya survei bahwa hobi saya kan masak, saya survei di Bali dulu belum ada makanan variasi babi, tapi cita rasanya seperti saya, kayak ini cita rasanya tetap Asia, tetap Indonesia. Kebanyakan lebih banyak yang Western seperti itu kan. Nah terus, udah saya survei seperti itu tidak ada, saya ciptakan menu-menu seperti ini. Seperti itulah Berarti kira-kira. dari 2015 ya Pak? Iya, Di tempat lokasi yang sama ini? Iya, dari dulu di sini. Nah, kan belakangan nih, lihat kayaknya Suforia semakin rame gitu ya. Kayak setiap lewat pasti macet. Kemarin musim liburan soalnya, Iya, liburan Desember. ya. Ini rata-rata konsumennya dari mana nih? Kebanyakan dari Jakarta, Surabaya, Bandung. Masih berapa? 90% domestik ya. Iya. Maksudnya orang Indonesia, kalau di Bali ada bule-bulenya mungkin hanya sekitar 10%-an yang kesini. Dan ini best sellernya apa nih Pak di sini? Ini salah satu 3 yang best seller. Ini signature. Yang ini yang paling menu yang pertama kali dibuat tuh ini, sup babinya. Karena dulu sewaktu kita survei nggak ada restoran yang punya sup babi seperti ini. Ini konsepnya kayak sop buntut tapi diganti dengan babi, gitu ya. Terus yang kedua itu pork belly sambal mata sebenarnya yang keduanya. Oh ini. Cuman ini saya udah dimodif lagi, jadi ada baconnya gitu. Dan dikasih saus telur asin. Dan ini ya Pak ya? Dan itu sate pork belly. Gitu, yang saat ini sedang laku tiga menu ini. Tapi ada menu-menu lain ya di sini ya? Ada sekitar 20-an menu di Suforia. Iya. Udah lihat banyak banget sebenarnya pilihan menunya. Tapi ini best sellernya ya, 3 ini. Iya. Nice. Nah, kan belakangan ini kayaknya semakin banyak dikenal gitu Pak. Bahkan teman-teman aku yang datang ini selalu bilang mau coba Suforia. Strategi apa nih yang Bapak jalankan selama pandemi terutama sehingga Suforia ini semakin naik gitu, semakin dikenal gitu. Bahkan penjualannya pasti semakin banyak gitu ya. Iya. Strategi apa tuh? Pas awal pandemi tahun lalu itu kan Maret ya. Maret itu kan Bali otomatis sepi sekali. Iya. Semua juga ada peraturan harus tutup ya, kita tutup. Nah pas tutup itu kan nggak mungkin, kalau tutup nggak ada penghasilan. Iya. Akhirnya kita bikin yang frozen pack, lalu kita kirim ke konsumen-konsumen di Jakarta, Surabaya, Bandung atau dimanapun yang punya jalur pengiriman cepat. 1 malam sampai seperti itu. Kalau frozen itu tahan berapa lama? Frozen, kalau dagingnya kalau frozen bisa 2 minggu, sambalnya 1 minggu. Jadi tinggal dipanasin gitu ya Pak ya? Iya betul, digoreng ulang. Tapi hanya ini ya, pork belly-nya ini. Tapi menurut Bapak selain jualan frozen pack itu selama pandemi, apalagi nih mungkin kayak sempat ada influencer datang atau gimana tuh Pak? Iya. Kayak terkenalnya tuh dari sosmed gitu ya belakangan ini Betul. ya. Kalau pemasaran sendiri cuma dari Instagram, kalau dari saya ya. Itu hanya dari Instagram. Waktu pandemi ya memang kita kuncinya bertahan aja, terus kebetulan ada beberapa influencer datang tanpa diundang loh ya. Dia datang dengan sendirinya, bukan endorse, bukan bayaran, datang dengan sendirinya dan untungnya dia membantu posting. Ya udah, perlu sebut merek. Salah satunya Next Carlos yang ngebantu. Jadi mulai dari saya itu makin banyak orang datang ke sini ya. Ya sebelum pandemi sih ada Eat and Treats juga udah datang, terus beberapa influencer lain, Jovia Diguna juga ada suka datang. Ya. Mereka biasanya coba yang mana tuh yang waktu itu di apa? Kalau Eat and Treats paling suka ininya, sup sama sambal mata, pork belly sambal mata. Kalau Next Carlos paling suka ini Crazy Rich sama sate itu. Oke, best sellernya ya semuanya ya. Nah,
sekarang penjualan naik berapa persen Pak kira-kira dari sebelumnya? Dari pandemi itu. Bisa dibilang penjualan ini compare sebelum pandemi sama setelah pandemi jauh lebih tinggi setelah pandemi gitu. Cuma angkanya sih nggak bisa sebut. Kira-kira berapa persen aja gitu Pak persennya? 2 kali lipat bisa. 2 kali lipat. Iya. Oke, karena sekarang kita udah mulai banyak turis bisa masuk mungkin ya. Iya. Jadi Gitu. nah, tips apa nih yang mau Bapak bagikan ke audiens kita yang mau buka bisnis, terutama di food and beverage juga? Tips apa aja? Tips apa? Tipsnya jangan mudah menyerah ya, harus kalau kita yakin sama produk menu yang akan kita jual, ya jalanin terus, bertahan, usahain terus. Misalkan nggak punya budget marketing, berarti kan harus sosial media marketing sendiri. Ya lakuin itu sebisa mungkin, terus sabar aja, karena yang nanti waktu kok. Kalau memang produk kita bagus, ya terus sama kritik orang, misalkan ini keasinan, ini apa, ini kekerasan, ya didengerin, lalu kita coba lagi, kita coba revisi resepnya sampai emang benar-benar bagus gitu, sampai diterima masyarakat lah, diterima pasar kita. Jadi poinnya jangan nyerah, Sabar, dengar customer feedback, ya, dan juga produk ya harus bagus. Itu sama terus ini apa namanya, survei ke lapangan, misalkan kalau lagi ada waktu bisa keluar negeri atau keluar kota gitu, kita coba kuliner, cari makanan-makanan yang bisa menimbulkan ide untuk menciptakan menu baru gitu. Berarti harus kalau kreatif juga penting. Ya, kalau saya sendiri sih kebanyakan menu ini saya ciptain tapi modifan dari menu makanan lain yang sudah pernah saya makan. Tapi semuanya tidak saya ciptakan sama persis. Saya selalu modifikasi. Contohnya ini kan kayak sop buntut. Ini sop buntut saya modifikasi dengan babi gitu. Kalau ini ada di tempat lain makanan babi dengan saus telur asin, lalu saya ciptakan karena saya punyanya super belly seperti ini, ada bacon dan ada sambal mata, jadi saya ciptakan yang seperti ini gitu. Ini satu porsinya sendiri dijual berapa nih Pak? Kalau yang ini berapa? Sup 60.000, Crazy Rich ini 65.000, yang sate 55.000. Ada paketan juga mungkin? Nggak ada? Paketnya di sini nggak ada. Nah, rencana kedepannya apa nih Pak dari segi bisnis? Kedepannya jelas ekspansi ya, cuman pelan-pelan. Sekarang kan kita sudah buka di Renon, satu cabang. Iya. Ada satu cabang di Renon, itu baru bulan Oktober kemarin buka. Ya, kedepannya lagi saya kalau bisa ada pemetaannya. Di Bali ini kan yang ramai Badung ya. Iya. Badung, Denpasar. Kalau di sini bisa dibilang Kuta Utara. Ini udah mencakup Canggu, Seminyak, Kuta bisa tercover oleh area ini. Iya. Nanti kalau Denpasar di Renon itu dia mencakup Denpasar, Sanur, mungkin Jimbaran gitu kan, sedikit-sedikit. Nah, kalau depannya saya mau buka lagi mungkin di area selatan sana di Nusa Dua atau Jimbaran. Tapi nunggu Renonnya sampai cukup baik dulu lah. Seperti di Bali dulu ya. Iya, di Bali dulu. Rencana mungkin di Jawa gitu. Belum ada, tapi banyak yang nanya ya, cuman kontrolnya masih belum siap. Kontrol rasa makanannya. Oke deh, jadi sekian interview bersama Pak Gary sebagai pemilik Suforia. See you on the next video, on the next interview. Don't forget to like, subscribe, and leave some comment below. See you. Terima kasih ya Pak. Oke, terima kasih.